Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala al-khairi wal huda ma'ina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi yaj'alani wa iyyakum min ahli al-'ilmi wal Qur'an litadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayyuhal ikhwa al-kiram, alhamdulillah kita lanjutkan lagi nasihat Amr bin Al-As berikutnya. Dan ini Masya Allah, nanti ana akan sampaikan nasihat ini tuh berkaitan dengan kondisi kaum muslimin saat ini. Syekh Umar Al-Muqbil mengatakan, wa min mawa'idihi radhiyallahu ta'ala anhu qawluhu, dari nasihatnya Amr bin Al-As adalah ucapan beliau, laisal aqilul ladzi ya'riful khaira minasyarri, bukan dihitung orang yang berakal dengan akal yang sempurna ketika dia mengetahui mana yang benar, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang jelek. Kalau itu gampang. Oh, ini baik. Oh, ini buruk. Itu gampang, kata Amr bin Al-As. Walakinnahu alladhi ya'rifu khaira syarrain. Orang dikatakan akalnya sempurna itu adalah orang yang tahu dari dua keburukan mana yang paling baik. Ada dua keburukan, mana yang paling baik itu yang dia ambil, itu orang yang berakal. Beliau mengatakan walisal wasilul ladzi yasilu man wasala. Dan orang dikatakan menyambung silaturrahim, menyambung persaudaraan, bukan orang yang menyambung persaudaraan dengan orang yang menyambung tali persaudaraan dengan dia, bukan. Kalau seandainya ana menyambung silaturrahim dengan ibu, gara-gara ibu ana nyambung silaturrahim dengan ana, itu B aja, biasa saja. Walakinnahu alladhi yasilu man qata'ahu. Orang disebutkan mendapatkan kesempurnaan dari menyambung silaturrahim ketika dia menyambung tali persaudaraan dia dengan orang yang memutusnya. Ketika seorang bapak atau seorang ibu meninggalkan harta waris dan anak-anak yang ada yang bertengkar, na'udzubillah. Ketika bertengkar di sini dan sebagainya, ada hak seseorang yang enggak dikasihkan untuk mustahiknya, untuk yang berhak, terjadi pertikaian. Fulan tidak mau nyambung silaturahim dengan anak dan sebagainya. Kapan kita menyambung silaturahim dengan orang yang memutusnya, kita bisa, maka itu adalah orang yang menyambung silaturahim. Ini kata beliau. Baik. Kita masuk ke mau'izah yang pertama. Amr bin Al-As mengatakan tadi, laisal aqil, bukan orang yang berakal dengan akal yang sempurna, alladzi ya'riful khaira minasyarr, orang yang tahu mana baik mana buruk. Itu wallahi antum semua, orang kapan sudah mencapai umur baligh dia akan tahu itu. Oh ini baik, oh itu buruk. Bahkan ada sinnut tamyiz, atau kita kenal orangnya disebutkan mumayyiz. Mumayyiz itu bisa membedakan, bisa mentamyiz. Oh, hada khair wa hada syarr. Itu bisa. Semua orang hampir rata-rata bisa. Hatta orang yang disinut tamyiz insyaallah tahu itu baik itu buruk. Walakinnahu alladhi ya'rifu khaira syarrain. Tapi orang yang akalnya sempurna dengan kebijakan yang sempurna, orang yang tahu dari keburukan yang ada mana yang paling baik. Itu kata Amr bin Al-As. Inilah yang disebutkan dengan kaidah dalam qawaid fiqhiyah dengan irtikab akhafid dararain, mengambil madarat yang paling kecil. Hadis Nabi SAW itu banyak sekali. Di kepala sahabat enggak setuju atas perbuatan Nabi kita Muhammad SAW, enggak setuju. Tapi ternyata Nabi SAW berbeda pandangan dengan para sahabat. Sebabnya apa? Akalnya Nabi jauh lebih sempurna dibandingkan akal para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Kebijakan Nabi SAW itu lebih luas dibandingkan kebijakannya para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Ada beberapa keburukan, Nabi ambil yang paling kecil, Nabi ambil yang paling baik dari semua keburukan-keburukan yang ada. Baik, contoh, misal disebutkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis-hadis yang sahih dari Bukhari dan Muslim, anna a'rabiyan
ja'a ilal masjid, bahwasanya ada salah seorang Arab Badui datang ke masjid. Fabala fi ta'ifatil masjid. Ternyata ketika orang Arab Badui ini datang, dia cari pojokan masjid. Ngapain? Kencing. Luasnya bumi Allah yang dijadikan sama dia tempat kencing di mana? Masjid. Allahu Akbar. Hada Badui. Inilah orang apa? Badui. Kampungnya terlalu kampungan. Na'udzubillah. Tapi memang dasarnya dia nggak tahu ini tempat apakah terhormat, ini ataukah tidak terhormat. Macam Quran, ada orang na'udzubillah kadang-kadang di masjid Quran diletakkan di lantai. Orang nggak ada yang peduli. Badui. Itu orang apa? Badui. Itu ada kondisi seperti itu. Makanya disebutkan dalam ayat Al-Quran Karim, Allah berfirman, Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Orang Arab Badui itu kadang-kadang kekufuran itu lebih besar. Mereka tuh nggak tahu haknya masing-masing. Perhatikan di sini. Nabi SAW ketika kajian bersama para sahabat Nabi kita SAW, kata Anas, ja'a Arabiyun fabala fi ta'ifatil masjid. Datanglah orang Arab Badui, kencing di pojokan masjid. Orang yang akalnya terbatas akan mengerjakan sebagaimana yang dikerjakan oleh para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Fazajarahun nas. Orang pun ribut, mau demo nih Badui, mau marahin nih Badui. Udah mau teriak itu sudah teriak sudah. Maka Nabi kita Muhammad SAW menenangkan para sahabatnya, biarkan, da'u wala tazramu, kata Nabi. Biarkan dia kencing dan jangan didemo, jangan diributin, sudah biarkan dia kencing. Baik. Kencing di masjid buruk bukan? Buruk. Tapi kenapa Nabi SAW membiarkan keburukan ada di masjid? Mungkin akal terbatas kita mengatakan, oh Nabi membiarkan kemungkaran terjadi di dalam rumah Allah SWT. Nabi SAW membiarkan rumah Allah dikencingin, dikotorin. Itu akal pendek kita. Tapi ternyata Nabi SAW melakukan itu. Beliau SAW memilih irtikab akhafid dararain. Beliau mengambil madarat yang paling apa? Kecil. Apa itu? Taib. Kata para ulama, kalau orang kencing tiba-tiba di stop, apa yang terjadi? Orang lagi kencing, coba antum kencing, tiba-tiba antum stop. Enak nggak kira-kira? Nggak tuntas kan? Bahkan menimbulkan apa? Penyakit. Kemudian yang kedua, orang yang pakai sarung. Orang pakai apa? Sarung, pakai jubah. Orang zaman dulu pakaian itu kalau nggak jubah ya izar sama rida. Pakaian atas sama pakaian bawah pakai sarung. Tapi yang sarungan, orang lagi kencing, lagi duduk-duduk, tiba-tiba diusir. Nampak nggak auratnya? Nampak auratnya, hatta kemaluannya pun akan nampak. Ya orang di demo satu masjid, apa nggak kabur dia ngangkat jubahnya? Nampak nggak aurat dia? Nampak. Ketiga madarat yang paling lebih besar, kalau dia lagi kencing, dilarang. Kencingnya kemana-mana bukan? Kemana-mana. Madarat yang ada ketika dilarang, Nabi SAW mending milih satu madarat. Biarkan kencingnya di situ. Apa kata Anas bin Malik? Fada'a bima. Maka Nabi SAW meminta air, fa'uhriqa alaih. Kemudian Nabi SAW guyur air tadi dengan apa? Air kencing tadi dengan seember air. Hilang semua. Taib. Di sini kata para ulama, kembali kepada nasihatnya siapa? Amr bin Al-As, al-akil, orang yang berakal, alladzi ya'rif khaira syarrain, orang yang tahu hal yang paling buruk tapi yang paling kecil, yang paling baik itu yang mana? Dia itu orang yang berakal. Contoh yang lain, antum tahu surat Taib. Ada contoh Allah Subhanahu wa taala membenarkan kasus irtikab akhafid darair. Allah sebutkan beberapa kasus. Mengambil madarat yang paling ringan, mengambil keburukan yang paling baik. Surat apa? Sering untuk membaca. Surat apa? Mengambil madarat yang paling kecil atau madarat keburukan yang paling baik. Surat Al-Kahfi. Surat apa? Al-Kahfi. Kisah perjalanannya Nabi siapa?
Musa dengan Khidir. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala bercerita panjang di ayat tersebut. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, hal attabi'uk, wahai Khidir, boleh enggak aku mengikuti engkau agar engkau mengajarkan kepada saya beberapa ilmu yang Allah telah berikan kepada engkau dan Allah enggak berikan kepada saya. Apa kata Khidir? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wahai Musa, engkau enggak akan bisa bersabar dengan kondisi saya. Enggak akan bisa bersabar. Apa kata Nabi Musa? Nabi Musa mengatakan, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra, kata Khidir. Engkau enggak akan bisa bersabar wahai Musa, sedangkan engkau enggak tahu ilmunya. Gimana kau bisa bersabar? Nanti engkau akan nyalahkan saya, engkau akan nyalahkan saya, engkau akan nyalahkan saya. Terbukti nanti Nabi Musa beberapa kali nyalahkan Nabi siapa? Khidir. Apa kata Nabi Musa? Qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Wahai Khidir, insyaallah engkau akan mendapati saya dalam kondisi sabar. Insyaallah, kata dia. Wala a'si laka amra, dan aku tidak akan membangkang satupun perkara yang engkau putuskan wahai Khidir. Masya Allah. Padahal Khidir ini kata para ulama itu batasnya cuma nabi. Musa apa? Rasul. Nabi Khidir itu syariatnya syariat siapa? Nabi Musa. Wallah ajib. Makanya ini kata para ulama, bolehnya orang senior mengambil ilmu dari orang junior. Rasul ngambil dari Nabi, Musa ngambil dari Khidir. Nggak usah sombong. Sudah, karena kita ada batas ilmu yang kita miliki. Taib. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Wahai Musa, kalau engkau mau ikut saya, silahkan. Tapi apa? Fala tas'alni, jangan tanyakan kepada saya an syai', tentang satu pun apa yang terjadi. Hatta uhditsa laka minhu dzikra, sampai aku yang pertama kali ceritakan nanti. Engkau enggak usah tanya kenapa. Engkau enggak akan paham nanti. Ini kata Nabi Khidir. Fantalaqa, berangkatlah berdua ini Nabi Khidir sama Nabi Musa. Hatta idza raqiba fi safinati kharaqaha, sampai keduanya sudah naik sebuah kapal. Kharaqaha, kapal tadi dibolongin sama siapa? Nabi Khidir. Sedangkan di kapal itu banyak orang, banyak harta dan sebagainya, dibolongin ketika di sungai. Kagetlah Nabi Musa. Qala akharaqataha litughriqa ahlaha. Wahai Khidir, kata Musa, bagaimana mungkin engkau mau bolongin di kapal? Engkau mau tenggelamkan kita semua di sini? Laqad ji'ta syai'an imra. Engkau telah berbuat sesuatu hal yang mungkar sekali. Ini kata siapa? Musa. Naam, sahih. Nabi Musa tidak tahu kondisi. Dia langsung menjudge, langsung menilai engkau telah berbuat syai'an imra, kemungkaran yang paling besar. Ketika itu Nabi Khidir mengatakan, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Betul kan kau enggak bisa sabar dengan kondisi saya. Engkau enggak bisa sabar. Belum apa-apa kau udah ngomong kayak gitu. Lupa Nabi siapa? Musa. Apa kata dia? Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Waduh, jangan hukum saya, jangan celah saya atas kelupaan saya. Nah, kalau orang lupa, kasih udzur. Nabi Musa spontan karena saking sayangnya Musa dengan orang-orang yang ada di situ. La tu'akhidni bima nasit, jangan hukum saya kalau saya lupa. Taib, fantalaqa, sudah dimaafkan sama Khidir, berduanya pun berangkat lagi. Hatta laqiya ghulama, sampai keduanya bertemu dengan salah seorang pemuda. Faqatalah, jumpa ini nggak ada apa-apa sama Khidir, langsung dibunuh, mati di tempat. Apa nggak kaget siapa Nabi Musa? Langsung ngomong Nabi Musa, qala aqtarta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Gimana mungkin kau mau bunuh nih anak tanpa ada
kesalahan dia. Dia nggak bunuh siapa-siapa, tapi kau bunuh dia. Laqad ji'ta syai'an nukra. Engkau telah berbuat hal yang mungkar sekali. Diulangi lagi. Ngomonglah Nabi Khidir. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Udah kan? Udah saya kasih tahu, engkau nggak akan bisa sabar dengan kondisi ini. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Wahai Khidir, kalau seandainya saya bertanya kepada engkau tentang lain hal setelah ini, fala tusahibni, jangan temenin saya, enggak usah berteman dengan saya. Masyaallah. Minta maaf, minta uzur atas kesalahan Nabi siapa? Musa. Dimaafkan sama Nabi Khidir. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryah. Mereka berdua berangkat sampai tiba di sebuah kampung. Istat'amaha ahlaha fa'abau ayyudhaifuhuma. Maka Nabi Musa sama Nabi Khidir minta dijamu makan, ternyata fa'abau ayyudhaifuhuma. Kampung tadi tidak mau menjamu Musa sama Khidir. Wallahi ana enggak pernah tinggal di sebuah kampung dan sebagainya. Anggaplah hatta safar, minta bantuan pasti dibantu insyaallah. Tapi ini kondisi berat antara Khidir sama Nabi Musa. Fawajada fiha jidara yuridu ayyan qadda fa aqamah. Maka Nabi Khidir itu melihat kondisi ada satu dinding yang mau jebol. Mau jatuh. Fa aqamah, ditegakkan lagi lah sama Nabi Khidir. Qala law syi'ta latakhadhta alaihi ajra. Wahai Khidir, kenapa engkau enggak minta upah atas meluruskan dinding yang sudah mulai bengkok tadi, yang mau rapuh? Taib. Apa kata Nabi Khidir? Hada firaku baini wa bainik. Ini tempat perpisahan antara saya dengan engkau wahai Musa. Sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati alaihi sabra. Saya akan kabarkan kepada engkau tentang perkara-perkara yang aku perbuat yang kau enggak bersabar untuk menanyakan kenapa aku berbuat itu. Pertama, amma safina fakanat limasakin. Adapun kapal itu milik orang-orang miskin. Mereka berkumpul di satu kapal, mereka memiliki saham yang sama di kapal tersebut, milik bersama kapal tadi. Ya'maluna fil bahr, mereka ini bekerja di lautan, entah mancing, entah apa dan sebagainya, atau mengambil perhiasan atau apa. Allah a'lam bishawab. Yang jelas ya'maluna fil bahr, mereka ini bekerja di lautan. Fa'aradtu an a'ibaha, maka aku bolongin itu kasus. Kenapa sebabnya? Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Karena di belakang kita itu ada raja yang zalim. Kalau gampangnya istilah zaman dulu, pembajak laut. Kalau pembajak laut ini biasanya dari orang-orang tak terpendidik gitu loh, nggak ada pendidikan dan sebagainya. Tapi yang ini mengambil itu apa? Raja ghasba, dalam kondisi merampok semuanya. Isinya habis. Kalau ditenggelamkan di sungai itu bisa diambil dengan gampang. Gampang yang mungkin kapal apa ditenggelamkan bisa untuk diambil kembali. Makanya Nabi Khidir mengatakan itulah yang cara paling baik. Dan ternyata kondisi ketika orang-orang Safinah tahu, orang-orang yang memiliki kapal itu tahu kenapa dibolongin, mereka bersyukur. Ketika dikembalikan, gampang bagi mereka untuk diperbaikin. Harta mereka nggak hilang. Mereka bersyukur kepada siapa? Khidir. Membolongin kapal keburukan bukan? Buruk lah. Harta dirampas buruk bukan? Buruk. Tapi lebih mending dibolongin kapal, harta masih ada, bisa lagi ditarik ke atas, habis itu ditambal. Wallah hadza rajul akil. Inilah orang yang apa? Berakal. Wa amal ghulam, adapun saya membunuh anak kecil, fakana abawahu mu'minin. Ini bapak ibunya orang beriman, udah tua, beriman dia. Fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Yang aku takut ini anak pemuda itu mengajak, mendorong bapak dan ibunya kepada sikap yang zalim dan kekufuran gara-gara hartanya. Daripada dua rusak, mending satu yang
rusak. Dibunuhlah anak tadi. Tapi jangan pula antum nanti dapetin anak durhaka, bapaknya soleh, ibunya soleh, oh bunuh aja itu. Wallahi haram. Itu tugasnya wulatul umur, waliul amr. Nggak boleh kita bersikap. Ini tugasnya Khidir. Sedangkan Khidir itu memegang termasuk mandat yang paling tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun di atasnya ada siapa? Nabi Musa. Tapi dia mendapatkan istilahnya mandat dari Allah SWT untuk berbuat itu, dapat wahyu. Taib. Kemudian apa kata Nabi Khidir? Fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Aku berharap agar Allah menggantikan anaknya yang zalim sama bapaknya, yang palih anak tersebut, khairan minhu, yang Allah ganti dengan cara yang lebih baik. Zakatan, suci, lebih suci hatinya, wa aqraba ruhma, dan lebih dekat ke rahmatnya untuk kedua orang tuanya. Berharap itu kita. Jadi akhirnya Musa terfikirlah, dan ternyata bapak dan ibunya juga bersyukur sama siapa? Khidir. Wa amal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka ay yablugha ashuddahumā wa yastakhrija kanzahumā rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri. Adapun masalah jidar, masalah tembok yang sudah mereng, kenapa aku nggak ngambil upah? Ini nanti kita sebutkan ucapan juga, wa khairul khairain, dan mengambil dua kebaikan yang paling baik. Mengambil dua kebaikan yang paling baik. Dapat upah baik-baik. Mendirikan itu tanpa ada upah juga baik. Tapi ternyata lebih baik memperbaiki tanpa ada upah ketika itu untuk Nabi Khidir. Apa alasannya? Karena jidar tadi, tembok tadi itu milik siapa? Li ghulamaini yatimain, punya dua anak kecil yang yatim. Boleh nggak ngambil harta yatim? Boleh nggak mengambil harta anak yatim? Nggak boleh lah, zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, janganlah kalian memakan harta anak yatim. Makanya dipilihlah, ya sudah, ditegakkan dalam kondisi mimbabil ihsan, termasuk berbuat baik kepada orang. Ya sudah, didirikan sama Nabi Khidir, ditegakkan, nggak ngambil upah, dan itu bagus, nggak ada masalah. Makanya apa kata para ulama? Ketika itu Khidir lebih menguasai karena Khidir lebih tahu. Ada satu hal, masya Allah, Allah berfirman dalam surat Al-Kahf, dzalika ma balaghuhum minal ilm. Orang kapan tidak ada ilmunya, dia akan mengingkari orang yang ada ilmunya. Oh fulan ini salah, oh fulan ini salah, oh fulan ini salah. Gampang dia akan menjudge, gampang menjudge A, menjudge B, menjudge C, menjudge D. Tapi kita ketika mengatakan Khidir ini benar, ada nggak kita mencela Nabi Musa? Baik, ana sederhanakan lagi. Musa sama Khidir khilaf nggak dalam kondisi ini? Khilaf nggak ini Musa sama Khidir? Lu khilaf. Beda pendapat, satu ngomong boleh, satu ngomong jangan. Beda pendapat. Tapi boleh nggak kita mencela Musa? Nggak boleh. Boleh nggak kita mencela Khidir? Nggak boleh. Kita condong kemana? Khidir karena dia ada ilmunya. Tapi kalau orang nggak ada ilmunya, dzalika ma balaghuhum minal ilm, itu batas ilmu dia. Kenapa Nabi Musa itu menyalahkan kondisi Khidir? Batas ilmunya Musa ketika itu sampai di situ. Makanya dari awal sudah diingatkan oleh Khidir kepada Musa, lu mengatakan wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi khubura. Gimana kau enggak akan bisa sabar sama saya sedangkan engkau nanti ilmunya mungkin akan dibatasi oleh Allah. Khidir udah tahu kondisi itu. Bisa kau bersabar enggak ada ilmunya? Bisa katanya. Makanya kadang-kadang kita mendapati ketika seseorang berkhilaf, berbeda pendapat antara A dengan B, kita gampang sekali mencela A, mencela B. Gampang sekali. Ini kondisi persis. Tapi apa yang terjadi saat ini dalam kondisi irtikab akhafid dararain? Mengambil mudarat yang paling ringan. Apa kondisi saat ini? Apa? Pemilu. Pemilu kaidahnya irtikab akhafid dararain. Ada nggak ustaz membolehkan?
ada. Ulama yang membolehkan setahu cuma satu, Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Yang membolehkan pemilu banyaknya Masya Allah. Tapi ana lebih condong kepada pendapat aslinya kepada Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i. Ana lebih nyaman dengan pendapat Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i yang tidak membolehkan apa? Coblos pemilu. Tapi ana suatu saat ana rasa penting sekali ana coblos. Baik, boleh kita mencela ulama yang membolehkan? Ulama yang membolehkan Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Al-Albani rahimahumullah, Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Syekh Ali Hasan Al-Halabi dulu ngingkarin Syekh Al-Albani rahimahullah gara-gara masalah pemilu. Beliau ingkari dengan besar-besarnya. Tapi ketika Syekh Al-Albani rahimahullah wafat, ternyata beliau sendiri mengatakan ternyata memang ada kepentingan kita untuk nyoblos, kata beliau. Syekh Ali Halabi beliau mengatakan, saya rasa ulama yang membolehkan itu memang memiliki wijah nazar, memiliki pendapat yang kuat di situ. Tapi hasil kita itu sama seperti kita melihat kondisi Nabi Musa sama Nabi siapa? Khidir. Tapi atau membolehkan pemilu, fadhal, enggak usah mencela yang golput. Kita yang membolehkan golput enggak usah mencela yang pemilu. Sudah maksud Anda itu. Karena masing-masing, wallahi kalau antum cari itu akan kuat. Tapi kita ngingkari karena kita nggak ada apa? Ilmu. Kita kan gampang mengingkari. Oh, Ustaz fulan kenapa membolehkan? Kita gampang mengingkari itu karena ilmu kita terbatas. Ternyata ketika hatta daurah masyayikh, Syekh Abdul Malik Ramadhani ketika di Jawa Tengah, ketika di Solo, Syekh Abdul Malik Ramadhani, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, beliau berdua ditanya tentang masalah pemilu. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahumullah yang datang ke Indonesia ditanyakan, ini Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ketika di Surabaya kalau nggak salah ada, ditanyakan tentang masalah pemilu dan tiga-tiganya membolehkan apa? Pemilu. Kaidahnya irtikab akhafid darar. Tapi sampai detik ini ana itu sebenarnya lebih condong kepada pendapat Ustaz Abdul Hakim, Ustaz Yazid dan sebagainya. Ana lebih condong ke sana, nggak usah masuk ke dalam politik. Wallahi politik ini kedustaannya besar. Lebih tenang di situ. Tapi ketika ada suatu hal yang bisa membawa kita ini kayaknya mau nggak mau, fokus milih. Aib enggak aib. Itu yang harus kita pahami di sini. Kalau seandainya semua kemungkaran tidak boleh dikerjakan, habis atas muka bumi. Taib, orang membunuh, orang mencuri, orang berzina, taib, melempari orang dengan batu sampai mati, madarat bukan? Madarat, keburukan bukan? Keburukan. Tapi kalau seandainya ada orang berzina, dia kondisi berzina, tidak dirajam, kerusakannya lebih besar. Orang mencuri, ini wallahi fakta terjadi saat ini di kita. Orang mencuri. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasariqu wasariqatu faqatu aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, maka potong tangan keduanya. Jazaan bima kasaba, balasan apa yang mereka kerjakan nakalan minallah. Taib. Motong tangan buruk bukan? Buruklah, menghilangkan tangan orang buruk. Taib, kalau pencuri tidak dipotong tangannya, apa yang terjadi? Kondisi kita saat ini, begal di mana-mana. Motor Astrea, tinggalkan kuncinya, parkir di samping masjid. Antum sholat, insya Allah dalam 5 menit hilang, ludes. Nggak percaya? Antum beli Astrea, antum parkir, tinggalkan motornya. Taib. Antum tahu di Qatar ada salah satu ustadz Malaysia, ustadz kita, Ustadz Salman Ali, hafizahullah. Beliau punya motor BMW. Di Qatar beliau sholat bersama kawan-kawan beliau. Beliau letakkan kunci motor untuk sholat dan beliau nggak apa-apain. Beliau sholat, keluar masih ada. Apa kabar motor BMW kalau kunci diletakkan di situ? Hilang atau enggak? Di Indonesia hilang. Kenapa di sana diberlakukan hukum potong apa? Tangan. Di kita berlakunya hukum apa? Penjara. Di penjara pun cuma setahun. Keluar dari penjara begal. Keluar, masuk lagi penjara. Keluar dari penjara lagi begal plus pemerkosaan. Keluar lagi. Bukannya tambah baik, malah tambah apa? Buruk. Makanya sebaik-baik hukum siapa? Allah SWT. Kita rasa banyak nggak sekarang yang ngomong, oh potong tangan hukumnya kejam? Banyak nggak?
Banyak. Hukum potong tangan, hukum yang zalim. Taib, saat hartanya yang dicuri, dia berharap seandainya tangan pencuri dipotong. Kenapa kalau kondisi dia ridho, kalau kondisi orang dia nggak ridho, dia mengatakan hukum Allah zalim dan sebagainya? Inilah kata para ulama bahwasanya akal di orang awam itu akan menganggap ini keburukan, jangan dipaksakan di sini. Ternyata dipraktekkan di negara Islam besar, antum masya Allah mobil aman, insya Allah tidak akan meleset, nggak akan hilang. Kalaupun hilang, insya Allah dibalikkan. Kita motor hilang, untuk nyari motornya lagi sulit. Naam sahih. Dan orang itu mungkin mau dicari, insya Allah mudah-mudahan dapat, tapi sudah dia jual ke sana, dia jual ke sini, dia jual ke sana, dia jual ke sini. Tapi kalau negara-negara Islam pun kalau nanti motornya nggak akan jumpa, dikasih sama pemerintah, dibayar sama pemerintah. Masya Allah. Tapi kalau kita, kondisi memang sulit kondisi saat ini. Ini kondisi kita karena kita menganggap hukum Allah hukum yang zalim. Rajam sekarang antum cek kondisi tindakan kriminal yang paling besar dan paling kecil. Rata-rata kriminalitas yang paling kecil itu di negara Saudi dan Timur Tengah yang lainnya, Imaratnya, Qatarnya, Bahrainnya, Omannya, dan secara umum seperti itu. Dihitung paling kecil. Kenapa? Ditegakkan hukum Islam. Orang ngiranya ini buruk, tapi buruk yang paling baik yaitu iqamatul hudud, kata para ulama, menegakkan had Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi balik lagi, yang menegakkan hukuman had itu siapa? Pemerintah. Kapan pemerintah belum tegakkan, sabar. Biasa aja, nggak usah ribut A, B, C dan D. Ada orang, oh negara Indonesia nggak negakkan hukum Islam, kafir. Sampai nak EDW rusak. Yang itu yang diusung oleh Aman Abdurrahman. Na'udzubillah. Orang-orang Khawarij dan sebagai semisal mereka dan sebagainya merusak tata negara Indonesia, merusak kondisi kenyamanan negara kita dan sebagainya. Tapi kondisi apa? Doakan saja. Sebagaimana Fudail ibn Iyad mengatakan, "Lau kanat li da'wah mustajabah la da'awtu li sultan." Kalau aku memiliki doa yang Allah kabulkan, niscaya aku akan berdoa untuk kebaikan siapa? Pemerintah, sultan. Jadi masya Allah kondisi sekarang saat ini kita rasa, oh ini buruk, janganlah diginiin, jangan. Ternyata kita yang ilmunya terbatas. Makanya anak sampai terakhir itu kondisi itu memang tidak mau nyoblos aslinya. Tapi anak nggak pernah mencela orang yang mau nyoblos. Dan anak juga nggak pernah mencela orang yang golput. Biasa aja. Kalau orang udah sampai ilmunya ngerasa itu biasa gitu loh. Hukum fikih itu sampai mati, antum nggak akan jumpain ulama itu sepakat dalam sebuah kondisi kecuali memang sudah disepakati oleh para ulama-ulama sebelumnya. Ketika terjadi khilaf, selama bukan ijma sudah, kecuali ada orang mengatakan boleh halal untuk berzina, halal untuk mencuri, baru ini kondisi apa? Ngawur, keluar dari ijma para ulama. Kalau seandainya perkara yang dikhilafkan oleh para ulama disebutkan, masya Allah tabarakar rahman, la inkar fil umuril ijtihadiyah, tidak ada pengingkaran dalam perkara ijtihadiyah di situ. Fulan ada dalil, fulan ada dalil. Baik, apa kondisi kita? Bismillah, sabar. Tidak usah terlalu memaksakan pendapat orang, karena ujung-ujungnya anak nggak tahu ya, na'udzubillah. Yang anak lihat sosial media sekarang, kok banyak sekali orang-orang awam yang cuman sekedar duduk di majelis dalam kondisi berapa pekan sekali, cuman berapa, satu majelis itu cuman dari ba'da maghrib sampai ba'dal isya. Itu kok gampang sekali ya, tatawal alal asatidah, yang berlebihan terhadap kehormatan para ustadz. Itu anak lihat sekarang. Anak kalau udah lihat kayak itu, blok. Wah, anak sendiri, anak merasa nyaman sama pendapat golput tadi. Anak hatta sekarang lebih nyaman, anak lebih condong ke situ. Walaupun anak terakhir anak nyoblos, tapi anak merasa nyaman. Tapi ketika anak merasa untuk dibutuhkan, dia sudah dibutuhkan. Dan nggak usah sampai kita A, B, C, D, ujung-ujungnya yang sana sibuk politik, antum sibuk bantah bahas politik. Dua-duanya sama-sama apa? Politik. Sudah, nggak usah fokus ke ilmu. Toh juga pemilu sudah lewat, buang semuanya, fokus balik lagi ke kajian.
Makanya anak hatta sekarang, anak tuh nggak suka hidup dengan perintilan-perintilan kehidupan masalah. Kalau ada masalah fokus saja sudah, nggak usah antum sibukkan A, sibukkan B, pura-pura nggak tahu sudah. Kalau orang sini ngomong CCDT, cak-cak nggak tahu. Begini gitu ya, CCDT, Ustaz, CCDT, Ustaz, cak-cak tidak tahu. Itu penting, kata para ulama, taghaful namanya. Taghaful itu pura-pura nggak tahu kondisi, pura-pura nggak tahu masalah. Sudah. Makanya anak bahas di sini karena memang penting untuk mengetahui kondisi tentang masalah umat saat ini. Sebenarnya mereka ada dalil, memang yang mereka kerjakan itu madarat, tapi madarat yang paling kecil. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu. Jadi habis ini ikhwah ana mohon ya enggak usah bahas lagi politik, bukan lagi pihak A, pihak B dan sudah, enggak usah. Yang jelas kalau sudah jadi pemimpin, toh juga hatta yang dipilih nanti nomor 3, semisal paslon nomor 3, dakwah sunnah tetap jalan kok. Iya enggak? Nomor 1 nih jalan, nomor 2 jalan, nomor 3 jalan. Insya Allah nggak ada yang dihentikan. Ana yakin itu. Memang kalau mau perubahan yang lebih baik, perubahan itu bukan dimulai dari atas. Dari mana? Dari bawah. Kan kayak gitu manhaj dakwah al-anbiya. Terus gimana? Ya sudah, fokus saja ke bawah kita saat ini, fokus ke kajian, fokus untuk ilmu. Insya Allah dengan sendirinya itu akan berubah. Makanya anak itu agak lucu aja sebagian ikhwan ngomong mudah-mudahan Ustadz Fulan jadi presiden. Ustadz Fulan jadi presiden, ya Allah Akbar. Yang anak lihat screenshotnya mudah-mudahan Ustadz Yazid jadi presiden. Satu, beliau nggak akan mau jadi presiden. Siapa yang mau jadi pemimpin? Beliau nggak akan minta kampanye A, kampanye B. Terus yang kedua, satu orang presiden mungkin nggak merubah sistem negara. Nggak mungkin. Di situ ada MPR, di situ ada DPR. Nggak segampang yang kita bayangkan, bro. Anak tuh pikir gimana cara memahamkan orang ke sana. Orang sendirian. Pernah nggak titah presiden dibantah sama yang lain? Loh, jangankan zaman kita sekarang, zaman Ali pun dibantah sama Khawarij. Sistem negara nggak dipakai sama orang Khawarij. Sampai kata mereka mengatakan, kenapa engkau wahai Ali kami terus kritik, sedangkan kami nggak pernah mengkritik Abu Bakar dan Umar? Loh, itu terjadi. Sistemnya Ali nggak disetujui sama orang Khawarij. Dikritik presiden paling tinggi itu Amirul Mukminin. Makanya anak rasa na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau kita memang mau perubahan dari awal, rubah dari bawah. Makanya anak ingatkan CCDT saja sudah. Kayak habis ini anak nggak akan bahas politik lagi ke antum. Cukup insya Allah setelah ini mudah-mudahan kita akan mengetahui yang golput biarkan golput, yang milih biarkan milih. Insya Allah yang kita harapkan mudah-mudahan Allah ngasih yang terbaik untuk kita. Dan anak sudah sampaikan juga kemarin khutbah, nggak mungkin ceritanya singa merajai atau menguasai gerombolan tikus. Ada tikus berjalan di belakang singa, mungkin nggak? Nggak mungkin. Sebaliknya singa di belakang, tikus di depan, mungkin nggak? Nggak mungkin. Maka tikus gerombolannya siapa? Tikus. Singa gerombolannya siapa? Singa. Selama masyarakat kita tikus, tikuslah pemimpinnya. Selama masyarakat kita singa, singalah pemimpinnya. Selama masyarakat kita tuh kelinci, kelinci pemimpinnya. Sudah, itu kondisinya. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dha, kata Allah. Begitulah kami jadikan orang zalim, pemimpinnya juga zalim dari mereka sendiri. Ini kata siapa? Allah. Dari mereka sendiri. Kalau seandainya yang dari bawah sudah mulai banyak kecurangan, di atas mulai banyak kecurangan. Kalau dari bawah sudah mulai amanah, di atas pun akan apa? Amanah. Makanya anak tekankan bismillah, mulai dari sekarang tidak usah kita sibuk sama hal-hal seperti itu, sibuk saja dengan ilmu. Taib, wallahu alam bissawab. Kemudian walaysal wasilul ladzi yasilu man wasalahu walakinnahu alladzi yasilu man qata'ahu. Bukan orang yang nyambung silaturahim adalah orang yang menyambung dengan orang menyambung silaturahim dengan dia, bukan itu. Tapi orang yang menyambung silaturahim dengan orang yang memutus silaturahim dengan dia. Ini hadis juga pernah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi, laisal wasil bil mukafi. Orang disebutkan menyambung silaturahim bukan orang yang menyambung dengan orang yang nyambung silaturahim dengan dia, bukan. Kata Nabi kita SAW, bil mukafi, bukan itu. Tapi yang nyambung silaturahim adalah orang yang bisa nyambung dengan orang yang memutus dia.
Makanya antum kalau mau caranya bisa menyambung rahim dengan orang yang bisa membenci antum, caranya tadi yang sampaikan, nggak usah terlalu dalam membenci. Ada sebuah ucapan dari Nabi kita Muhammad SAW, ahbib habibaka hunan ma asa an yakuna baghidaka yauman ma. Cintailah kekasih engkau sewajarnya, nggak usah berlebihan kita sanjung dia, kita puja-puja dia dan sebagainya, nggak usah. Sewajarnya. Asa an yakuna baghidaka yauman ma, nanti suatu saat dia akan menjadi orang yang kau benci, pasti itu. Namanya hari tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Setiap hari itu kami putarkan untuk manusia, kadang atas, kadang bawah, kadang samping, kadang dan sebagainya. Taib, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abghid baghidaka haunan ma, benci kekasih engkau sewajarnya. Kenapa? Asa an yakuna habibaka yauman ma, karena suatu saat orang yang kau benci bisa menjadi orang yang kau cintai. Orang yang memutus silaturahim sama kita sewajarnya benci, sudah. Nggak usah berlebihan, fulan gini, nggak usah, biarkan saja. Kenapa? Suatu saat nanti dia bisa jadi sayang sama kita, cinta sama kita. Makanya, dan ini penting untuk dai. Suatu saat nanti antum udah kenal sunnah, udah mendakwahkan keluarga antum nolak, biasa aja kalau antum ditolak. Hatta anak, siapa yang bisa jamin orang nggak benci sama anak? Loh, Nabi sendiri dibenci kok. Tapi apa kita memperhatikan kebencian orang? Nggak usah, wallahi nggak usah. Suatu saat nanti mereka ini kekasih kita. Pegang itu kaidah, pegang wallahi. Nggak usah ngomongin fulan di A, B, C, D, E, F. Setiap perjumpaan ngomong dia, setiap perjumpaan ngomong dia. Nggak usah. Karena suatu saat nanti dia akan jadi kekasih kita. Percaya syi'na am abaina. Kita suka atau nggak suka, itu kaidah hidup. Makanya kalau kita mau nyambung silaturahim sama kita, hatta misal ibu kita, nggak usah benci sama ibu, haram hukumnya. Abang kita nggak usah benci sama abang kita, tetangga kita nggak usah benci sama tetangga kita. Ada kurangnya. Cuma menyebutkan Allahumma inni a'udzubika min jari su', ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari apa? Tetangga yang buruk. Ana insya Allah yakin tetangga yang buruk ketika didoakan seperti itu akan menjadi tetangga yang baik. Sambung terus, kasih hadiah. Itu disukai oleh para ulama. Udah azan belum? Kayaknya udah azan ya. Sudah ya? Nah, baik, azan kita kembali azan. Fadhal.
حي على Kita lanjutkan lagi sedikit. Jadi kata para ulama, yang perlu kita tahu ketika kita itu tidak membenci seorang berlebihan, insya Allah akan mudah untuk menyambung persaudaraan dengan dia. Percayalah semana. Makanya ada sebuah hal yang kita perlu ketahui. Tidak usah, kata orang tuh, tidak usah terlalu membenci. Jangan terlalu membenci, ya agak cinta kan gitu. Nanti apa? Seneng. Kalau kita terlalu benci dan sebagainya, sudah ada masanya itu. Makanya hatta siapapun, hatta dalam urusan warisan, ana sering jumpai masalah warisan, abang dengan adik tidak saling sapa, padahal satu rahim. Siapa rahimnya? Ibunya, na'udzubillah. Dan satu mani yang dikeluarkan dari kemaluan bapaknya, na'udzubillah. Bisa bertengkar tuh tidak tahu gimana caranya. Dan ini terjadi sama siapa? Sama Adam alaihi salam ketika mendapati anak Qabil dan Habil. Qabil bisa membunuh siapa? Habil. Gara-gara cemburu. Sebab cemburunya apa? Ya gara-gara istrinya. Habil mendapatkan istri yang lebih cantik, dikawinkan. Padahal sebenarnya Qabil itu dilahirkan kembar, pasangan Qabil cantik. Habil ini kembar, pasangan Habil tidak cantik. Cuman dalam Islam, syariat Nabi Adam di awal-awal itu harus disilangkan. Qabil kembar sama siapa, kembarnya untuk Habil. Habil kembar sama siapa, kembarannya Habil untuk si Qabil, kayak gitu. Nggak boleh disatukan. Itu untuk pertama Allah syariatkan untuk mengembangkan keturunan dan sebagainya. Ternyata marah sama ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Masih mending dikasih istri dibandingkan nggak dikasih istri. Kalau nggak percaya tanya aja sama ikhwan yang nggak pernah nikah di umur 30 tahun. Gimana rasanya jomblo? Kenapa nggak tahan? Jadi masih mending dapat istri yang biasa-biasa aja, tapi itu nggak disyukuri oleh siapa? Oleh Qabil, dibunuh. Makanya na'udzubillah, bersyukur ini penting dalam kondisi apapun. Contoh, ada orang ngeluh, aduh Ustaz, anak dapatnya kok anak laki-laki terus ya? Kenapa kok susah dapat anak perempuan? Loh, Allah kasih anak itu udah syukur loh. Gini, anak ngasih antum 5.000. Etis enggak ketika anak ngasih antum 5.000 untuk ngomong, Ustaz jangan 5.000, beli teh botol aja lah. Udah deh, kalau anak kasih 5.000, taib, jazakumullah khair. Kita mau teh botol fokon. Tapi kita nggak akan mikir yang jangan 5.000 lu aja. Udahlah dikasih jantung minta hati, atau dikasih hati minta jantung, nggak tahu ada. Itulah dia, sudah dikasih minta yang lain. Itu gak bersyukur. Sama Qabil udah dikasih istri, minta yang lain. Makanya Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Orang yang bersyukur kami akan tambahkan nikmat untuk dia. Karena gini, Masya Allah tabarakar rahmannya, antum harus paham kondisi kita dengan cinta kita kepada istri itu enggak semata-mata dilihat dari kecantikan istri. Wallahi enggak. Ada orang
istrinya biasa saja, tapi kenapa dia cinta perbuatan istri yang salihah? Itu bantu. Biasa-biasa aja dia. Bukan orang terlalu cantik dan sebagainya. Sebaliknya ada orang istri cantiknya, masya Allah, ribut tiap hari. Orang cantik tapi suka cemberut, sama orang biasa aja tapi senyum. Antum pilih mana? Pilih mana? Pilih yang cantik. Oh, nak nambah tuh nih. Kita pasti akan milih apa? Yang biasa aja tapi suka senyum, sering senyum. Ana yakin itu. Kenapa? Kecantikannya akan bertambah. Oh, dapatnya ini, syukuri apa yang ada. Dapat dari Allah SWT seperti itu, ya kita hadapkan dengan hal-hal yang baik. Nah, jadi itu yang perlu kita ketahui. Jadi anak pribadi dalam dunia dakwah, hatta di keluarga anak. Dulu anak sering berantem dengan abang anak karena memang umur yang relatif singkat, setahun. Dulu masih kecil. Apalagi anak sama kembar. Itu bertiga itu udahlah itu sering rebutan rebutan biar sampai anak paham kehidupan abang anak paham hadis, paham Quran, anak paham hadis hafal. Wallahi sampai detik ini kami saling bahu membahu gimana untuk berbakti sama orang tua sampai detik ini. Abi anak di sini sendiri, Iib sini, Iam yang berangkat ke sini. Abi anak pensiun, ya sudah, Iam di sini, Iib tolong jaga bapak bunda. Sampai detik ini. Gimana kondisi kami itu bisa berbakti sama orang tua? Dulu ya kita nggak ngerti, nggak paham kehidupan dan sebagainya, saling bertengkar. Sekarang untuk bertengkar pun mustahil kayaknya rasanya. Itu karena kita syukuri. Ada orang, oh Ustaz wajar lah umurnya deket-deket mereka saling bertengkar ketika dapat warisan, mereka saling diem-dieman. Nggak wajar. Karena mereka nggak syukurin itu. Padahal banyak orang di sana butuh abang, banyak orang di sana butuh adik. Mereka hidup sebatang kara, anak cuma satu-satunya, anak sebatang kara. Berharap ada abang, berharap ada adik. Makanya kadang-kadang kita memang harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas hadis yang lain. Jadi nasihat terakhir, tolong kapan benci jangan benci kali. Akhirnya kita akan mudah menjalin hubungan dengan dia. Tapi kapan cinta jangan disanjung-sanjung, jangan berlebihan. Sanjung itu orang yang sudah mati. Kalau dia baik kematiannya sanjung dia. Tapi kalau masih hidup, antum sanjung mana? Jangan. Na'udzubillah, kita nggak tahu amma ba'du. Setelah ini tuh apa? Bisa jadi yang antum sanjung-sanjung ternyata anak bobrok, jatuh dan sebagainya. Dan itu terjadi. Seperti itu. Ustaz, izin bertanya, siapa itu Dr. Zakir Naik? Dokter, beliau itu dokter ahli di bidang medis, tapi beliau juga orang yang Allah kasih kelebihan dalam urusan apa? Akalnya. Beliau itu bisa menguasai agama-agama yang lain yang mana tidak Allah berikan untuk yang lain. Beliau orang berilmu. Tapi orang berilmu kapan ada salah ya pasti ada salah. Antum mau nyari anak nggak ada salahnya, mustahil. Dokter Zakir ini juga sama. Ustaz siapapun dia, hatta ulama Syekh Fulan wala Syekh Allan, nggak akan antum jumpai mereka tuh perfect mi'ah fil mi'ah, mi'ah kalau orang ngomong. Orang Arab tuh ngomong mi'ah, 100% maksudnya. Itu nggak akan antum jumpai, nggak ada kesalahannya, mustahil. Kalau antum mau nyari orang nggak ada salahnya, cari orang di Masjid Nabawi yang sudah terkubur. Siapa? Nabi kita SAW. Itu antum cari kesempatan. Belajar dari beliau. Bisa nggak kita belajar dari Nabi kita SAW? Nggak bisa, tapi kita bisa belajar dari pewarisnya beliau SAW. Makanya kata Al-Imam Malik rahimahullah, kullun yu'khadhu wa yuraddu illa sahibu hadzal qabr. Ini lagi ngisi kajian Imam Malik. Setiap ucapan, setiap perbuatan, setiap pendapat bisa diambil, bisa ditolak. Illa sahibu hadzal qabr. Ini kecuali yang pemilik kubur ini. Maksudnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu. Antum mau nyari anak, ya akan ada kesempurnaan, karena kesempurnaan milik siapa? Allah SWT. Oke, itu yang perlu kita ketahui. Jadi Dr. Zakir Naik Allah kasih kelebihan, dan banyak sekali orang masuk Islam jasanya siapa? Zakir Naik. Orang India. Biasanya orang India ini memang Allah kasih kelebihan kecerdasan. Antum tahu kitab Rahiqul Maktum yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri yang dikaji di mana-mana, yang diterjemahkan di mana-mana, itu ulama India. Alim Hindi. Muasir zaman kita sekarang. Ulama India di zaman kita sekarang namanya Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri.
dari India. Orang India ini kadang-kadang kalau udah cerdas betul, Pak. Orang pintar betul sama mereka. Terus siapa lagi ya? Antum tahu Muhammad Siddiq Hasan Khan, ahli tafsir. Khan itu kan. Yang antum tahu kan itu siapa? Sarukan, itu yang antum tahu. Khan, Muhammad Siddiq Hasan Khan. Dari garis keturunan Khan, Sarukan itu satu garis keturunan sama dia. Muhammad Siddiq Hasan Khan sama Sakruk Khan, Saruh Khan, asli gitu. Saruh Khan. Itu satu, makanya dia Muslim. Saruh Khan apa agamanya? India. Hindu. Buddha, bukan Muslim. Saruh Khan, garis keturunannya itu Khan. Muhammad Siddiq Hasan Khan itu sama. Nah, antum tahu cuma Saruh Khan aja. Ini ulama Khan kan enggak tahu. Kalau kitabnya terkenal Muhammad Siddiq Hasan Khan. Pintar. Kapan sudah pintar betul. Di India itu ada satu kumpulan ulama yang membantah Syiah sama Sufi di India. Mereka paling ditakuti di sana. Maka orang semua tuh takut mereka semua sama ulama-ulama India. Mereka tuh ada majma'nya, kumpulannya. Karena kapan sudah berdakwah kalau Allah, kalau Rasul, kalau Allah, kalau Rasul, orang-orang Sufi habis sama mereka. Saking cerdasnya mereka. Jamaah tabligh orang Indonesia, kapan jamaah tabligh belajar ilmu 40 hari kemana? India, Hind. Itu yang paling ditakuti sama mereka, ulama-ulama kita. Makanya di India pun Zakir Naik itu dimusuhi, sama hatta Muslim di sana, Sufinya dimusuhin. Kenapa? Karena Zakir Naik kata mereka Wahabi. Nah, jadi di sana dicela. Tapi alhamdulillah beliau sekarang Allah kasih kemuliaan, nggak tahu di Malaysia atau di Saudi terakhir kabarnya. Nah, itu dimuliakan di sana. Diterima di sana jadi keluarga di kenegaraan sana. Walhamdulillah. Dan debat-debat beliau memang banyak. Debat-debat beliau dan ternyata ya banyak yang kalah secara telat. Salah satunya dulu yang paling terkenal dulu anak masih di pondok, William Campbell. Kalau nggak salah William Campbell kayak itu tentang ini medis. Al-Quran sama hadis itu dikomparasi dengan ilmu medis. Kalah telak dia William Campbell. Nontonnya di YouTube kayaknya sudah ada kok. Dulu karena nontonnya masih pakai CD. William Campbell kalau nggak salah. Jadi seperti itu. Jadi beliau orang yang Allah muliakan dengan cara ilmu. Salam Ustaz, apa boleh? Anaknya Madinah. Anaknya kuliah di Madinah. Namanya Farid Naik di Madinah. Mudah-mudahan meneruskan Bapak. Salam Ustaz, apa boleh wanita salehah paham agama menikah dengan orang awam kurang paham yang telah dicintai sebelum Salam Ustaz, apa boleh wanita salehah yang paham agama menikah dengan orang awam yang kurang paham agama tapi sudah dicintainya sebelum berhijrah? Nah, lu dari mana pertanyaan ini? Ana sudah sampaikan, nikahlah sama orang satu kufu. Enggak ada salahnya fulan cinta fulana atau fulana cinta fulan, tapi usahakan satu kufu. Ana sudah sampaikan pada pertemuan kemarin, satu kufu itu termasuk sebanding dalam urusan apa? Agama. Karena lucu, kita ikhwan nyari akhwat ustaz, tolong carikan anak akhwat STDI ustaz untuk jadi istri anak yang hafizul Quran 30 juz. Taib. Antum akhi hafal berapa Quran? Anak ustaz masih Iqra 3. Antum akan ribet. Ya Allah ustaz, kapok anak nikah sama akhwat terpelajar. Kenapa? Tiap hari disuruh hafalan sama murojaah. Nggak tahan murojaah ustaz. Atau Iqra 3. Bang, tolong imamin saya. Allahu akbar waladdallin amin. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Taib. Hari besok Bang, ayo salat lagi. Allahu akbar qul huwallahu ahad. Allah. Bang, besok lagi. Kenapa Bang qul huwallahu ahad? Ya pamungkas deh. Cuman Al-Ikhlas sama An-Nas saja. Cuman Al-Ikhlas sama
An-Nas, istrinya 30 juz. Itu mimpi. Tapi kalau dapat alhamdulillah. Tapi paham konsekuensi. Oke, kalau bisa satu kufu dalam agama. Enggak ada masalah. Cuman kalau dapat suami yang enggak paham agama, ngeri. Kalau suami ini agama, yang lihat agama. Kenapa? Disebutkan dalam hadis yang sahih. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Kalau seandainya datang kepada engkau laki-laki yang saleh, man tardawna dinahu wa khuluquhu, agamanya baik, agama, bukan awam, agamanya baik, sama khuluquhu, akhlaknya baik, fazawwiju, nikahkan dengan putri kita. Kenapa? Kalau enggak akan kerusakan yang besar dan juga fitnah yang meluas akan terjadi. Datang ikhwan masih awam, antum putri hafizul Quran, boleh antum tolak? Wallahi halal. Afwan akhi, anak-anaknya hafizul Quran, perlu dibimbing sama orang di atasnya. Antum tolak boleh? Halal. Ana sudah sampaikan, Nabi pun beberapa kali nolak tawarannya. Siapa kemarin? Satu, siapa? Abu Sufyan. Abu Jaham. Yang kedua Muawiyah. Yang ketiga siapa? Usama. Yang diterima siapa? Usama. Itu diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ditolak biasa, wajar, karena nggak sekufu. Jadi dalam urusan agama pun harus satu kufu atau satu sebanding gitu loh dalam urusan agama. Ya luculah atau kalau ikhwan 30 juz, akhwat Iqra 3 bisa kita bimbing. Ta'ali. Ijlisi. Baik. Khudil mushaf, Iqra'i. Bisa. Tiba-tiba istri antum, bang ambil Quran, ayo belajar. Ampun bu bos, kan gak enak. Akhirnya antum merasa antum di bawah titahnya siapa? Istri. Ustaz, anak dikekang sama istri. Padahal gak dikekang, istri mentarbiah antum, tapi antum merasa dikekang. Terus gimana? Cari sama-sama Iqra 3 banyak. Cari sama-sama Iqra apa? Iqra 3. Nah, ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan nasihat Amr bin As karena belum selesai. Wa sallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.